إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penguat keimanan kita adalah Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tersebut, yaitu kisah-kisah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka teguh di atas keimanannya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebahagiannya ataupun di antaranya adalah al-qasas, adalah kisah dan cerita orang-orang terdahulu agar kita bisa mengambil ibrah dari cerita dan kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an tersebut. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beliau begitu bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa beliau ini adalah orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah beliau yang seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yang mana beliau merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan saleh penuh kesabaran dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di dalam kehidupan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu allati massani asyaitanu bin-nusbi wa 'adab." Beliau mengatakan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yaitu ketika Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Rabb-Nya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan, "Urkud bi rijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab." Ya Ayyub, hentakkanlah kakimu ke tanah tersebut, maka akan keluar darinya air yang sejuk untuk engkau mandi darinya dan engkau minum airnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka ketika itu kami kembalikan kepada dia, yaitu Ayyub alaihissalam, keluarganya, kami kembalikan kepada dia, yaitu harta-harta dan apapun yang luput darinya, dan itu adalah sebagai bentuk rahmat kami kepada Ayyub tersebut dan peringatan agar diingat oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan,
wa khudh bi yadika dhi'fan fadrib bihi wa la tahzan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ayub, ambillah dengan tanganmu tersebut, yaitu seikat rumput, fadrib bihi wa la tahzan, dan pukullah dengannya dan jangan engkau melanggar sumpah yang sudah engkau ucapkan. Inna wajadnahu sabira, dan sungguh kami dapatkan Ayub tersebut sebagai orang yang sabar. Ni'mal abdu, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, maka sesungguhnya Ayub alaihissalam dia adalah orang yang kembali kepada Rabb-Nya dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ayub alaihissalam dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Sad, mulai dari ayat 40, dari ayat 41 sampai ayat 44, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan dan juga Allah berikan rahmat kepadanya. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, di antara kisah-kisah yang ada yang paling sahih tentang kisahnya Ayub alaihissalam, dia adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Khuraij, yang sanadnya bersambung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan bahawa sesungguhnya Ayub alaihissalam ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun lamanya dengan kehilangan segala apa yang dimilikinya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dan demikian juga keluarga dan kerabat yang dekat maupun jauh menjauhinya, dan tidak hidup bersama Ayub alaihissalam. Dan demikian juga orang-orang menjauhkan Ayub alaihissalam disebabkan dia ditimpa oleh penyakit, yang mana penyakit itu disebutkan tidaklah tersisa dari Ayub tersebut di tubuhnya, kecuali penyakit itu hanya menyisakan lisan dan hatinya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan bahawa sesungguhnya Ayub alaihissalam hanya memiliki ketika itu 2 orang saudara laki-lakinya yang senantiasa dekat dengan dia, memenuhi kebutuhannya, dan istri yang tinggal bersama dia. Akan tetapi pada suatu hari dia mendengar apa yang dikatakan oleh saudaranya tersebut. Saudaranya yang satu mengatakan kepada saudaranya yang lain, sungguh Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dia, tidak menyembuhkannya. Maka itu adalah perkara yang sangat menyedihkan dan terdengar oleh Ayub alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Ayub alaihissalam agar Ayub alaihissalam untuk pergi keluar rumahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ayub alaihissalam, "Ulqud bi rijlik," hentakkan kakimu ke bumi, "Hada mughtasalun baridun wa syarab," maka sungguh ini adalah air yang engkau bisa gunakan untuk mandi dan minum untukmu. Maka dan seketika itu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan Ayub alaihissalam, sehingga istrinya yang datang ketika itu tidak lagi mengenali siapa orang ini, karena kesembuhan yang sudah didapatkan oleh Ayub alaihissalam. Bersih tidak Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dan sisakan satu pun penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari Ayub alaihissalam. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, maka beliau mengatakan, maka sungguh sesuatu yang sangat besar yang bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa Ayub alaihissalam yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, tidak ada satu pun yang tersisa dari Ayub tersebut, baik dari hartanya, baik dari anak-anaknya, baik dari saudara-saudaranya yang jauh dan dekat, kecuali hanya beberapa, ada 2 orang saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ayub alaihissalam seorang istri yang saleh, yang mana istrinya tersebut sungguh bisa hidup bertahan dengan Ayub alaihissalam dalam keadaan Ayub alaihissalam memiliki segala macam bentuk kekurangan dan penyakit.
Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dialah istri yang salehah, yang taat kepada suaminya, yang dia sungguh untuk bersabar bersama suaminya, bekerja memenuhi kebutuhan suaminya, bahkan rela untuk menjadi pembantu, berkhidmat kepada orang lain untuk mendapatkan biaya untuk diberikan kepada suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala uji Ayub alaihissalam dengan hal tersebut, yaitu nikmat mendapatkan seorang istri yang salehah. Dan demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala uji Ayub alaihissalam, ketika Ayub bersumpah bahwa dia akan memukul istrinya dengan 100 kali, yaitu dengan 100 kali cambukan, kalau beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal istrinya tidaklah melakukan sesuatu kesalahan yang sangat besar. Padahal istrinya bukanlah orang yang fajir, bukanlah wanita yang tidak baik dan tidak berakhlak baik. Akan tetapi Ayub alaihissalam hanya merasa haknya tidak dipenuhi oleh suami istrinya ketika itu. Maka Ayub alaihissalam merasa resah dan bahkan bersumpah untuk memukul istrinya. Maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui hal tersebut, melihat bagaimana khidmahnya seorang istri kepada Nabi Ayub alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan karena memang istri Ayub alaihissalam dia adalah wanita yang ma'dzurah. Beliau tidaklah berbuat kesalahan, hanya disebabkan oleh gangguan syaitan yang datang kepadanya. Maka Ayub yang bersumpah mencambuk istrinya tersebut diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sumpahnya, akan tetapi mencambuk istrinya hanya dengan seikat rumput dengan cambukan 1 kali. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ayub alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan Ayub alaihissalam, pertama sekali beliau adalah orang yang penuh dengan harta, banyak kekayaan, dan tidak ada sesuatu kecuali Ayub alaihissalam memilikinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan berbagai macam musibah dan kekurangannya. Dan kita mengetahui bahawa orang-orang saleh, para nabi, para rasul, mereka mendapatkan ujian yang sangat besar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ujian yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasu bala al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal-amsal. Maka sungguh orang yang sangat besar cobaan ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang yang seperti semisal dengannya dan semisal dengannya. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kadar keimanan seorang. Semakin tinggi keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia dengan ujian yang sangat besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah Ayub alaihissalam, apa pelajaran keimanan yang bisa kita ambil darinya? Bahwa yang pertama, kita meyakini bahwa nikmat itu datanglah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu pun nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ketika mendapatkan musibah, maka itu bisa berarti ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada seorang nabi yang mulia, Ayub alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa seorang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Dan ketika mendapatkan musibah, maka Ayub alaihissalam bersabar. Maka oleh sebab itu ada pertanyaan kepada para ulama, mana yang lebih baik? Apakah hamba yang dia diberi kenikmatan dia bersyukur, atau seorang hamba yang diberikan musibah dia bersabar? Maka keduanya adalah sifat yang terbaik bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, pentingnya kita untuk mendidik keluarga kita. Pentingnya kita untuk menjadikan istri-istri kita, anak-anak perempuan kita untuk bisa bersabar di atas segala macam bentuk kekurangan.
mendidik mereka untuk tetap bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Ayyub alaihissalam. Maka oleh sebab itu sebahagian kita, yaitu para suami ataupun anak laki-laki yang dia memiliki saudari perempuannya, yang memiliki seorang suami yang memiliki istrinya, maka ajarkan kesabaran itu kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri-istri kita. Ketika mereka tidak bersabar di atas kekurangan kita, bacakan kepada mereka kisah Ayyub alaihissalam, bagaimana istrinya bisa bersabar, bagaimana saudaranya bisa bersabar mengurusi dia selama 13 tahun. Bukan waktu yang sebentar, mendapatkan musibah 13 tahun dia mengurusi Ayyub alaihissalam. Berbeda dengan sebahagian kaum muslimah pada hari ini, yang mana mereka tidak bersabar dengan kesempitan hidup, kemudian sering mengeluh dengan berbagai macam kesempitan, dan demikian juga sering kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Maka ajarkan kepada anak-anak perempuan kita, ajarkan kepada istri-istri kita, bersabarlah mereka sebagaimana sabarnya istrinya Ayyub alaihissalam dalam menghadapi berbagai macam kekurangan dan cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada mereka nikmat dan Allah angkat derajat kepada mereka. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang juga penting bagi kita semua dari kisah Ayyub alaihissalam, bahwa sesungguhnya sumpah, nazar, maka wajib untuk ditunaikan. Kita tidak boleh bernazar kecuali wajib bagi kita untuk menunaikannya. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang dia bernazar, maka hendaknya dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ayyub alaihissalam, ketika dia bernazar untuk memukul istrinya, maka Ayyub alaihissalam tidaklah melanggar sumpah dan tidaklah melanggar nazarnya tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak menurunkan syariat kafarat bagi beliau alaihissalam. Berbeda dengan kita. Kita ketika melanggar sumpah, maka kita membayar kafarat. Akan tetapi ketika syariat Nabi Ayyub alaihissalam tidak ada, maka kita yakin bahwa syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling mudah, yang paling mulia. Ketika kita melanggar sumpah kita, maka kita diberikan solusi untuk membayarnya dengan kafarat. Akan tetapi pada umat-umat terdahulu, mereka tidak diperintahkan untuk membayar kafarat, tapi wajib mereka menunaikan nazar, menunaikan sumpahnya. Lihat Ayyub alaihissalam memukul istrinya dengan seikat dari cambuk tersebut, yaitu dengan seikat rumput, yang mana itu merupakan keringanan yang Allah berikan kepada beliau alaihissalam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa berbagai macam cobaan, kesempitan hidup dan berbagai macam hal-hal yang menyempitkan hati kita, maka tidak ada obatnya, tidak ada solusinya kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada Ayyub alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wajadnahu, sesungguhnya kami dapatkan Ayyub alaihissalam tersebut adalah seorang yang awwab, adalah seorang yang kembali kepada Rabb-nya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maha ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan selamat, adalah jalan yang sangat utama, adalah jalan yang wajib kita tempuh ketika kita berada di berbagai macam musibah dan berbagai macam kesulitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'aqibatu lil muttaqin, bahwa sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mencukupinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan jalan keluar dari segala macam himpitan, segala macam masalah-masalah yang dia hadapi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita kepada Allah, rujuknya, taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua merupakan perkara yang harus wajib ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena kenikmatan, karena musibah itu hakikatnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menguji bagaimana tingkatan tawakal kita, bagaimana tingkatan keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita. Maka lihatlah Ayub alaihissalam, ketika beliau senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak murka kepada takdir Allah dan tidak mencari solusi-solusi yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa penyakit datang kepada dukun atau paranormal. Ketika ditimpa penyakit dia berbuat kesyirikan, tidak. Ketika ditimpa atau dijauhkan oleh masyarakat dia mencela orang-orang tersebut, tidak. Tidak mencela saudaranya, dia tidak mencela istrinya. Akan tetapi lihat bagaimana kesudahan yang Allah berikan. Allah kembalikan kepada Ayub alaihissalam semuanya. Allah kembalikan anak-anaknya, Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan kehidupan Ayub dalam kehidupan yang bahagia alaihissalam. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kebahagiaan yang didapatkan seorang kecuali ketika dia menggantungkan dan menyandarkan kehidupannya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi teladan bagi kita agar kita bisa mencontoh bagaimana kesabaran Ayub alaihissalam dalam musibah dan bagaimana juga rasa syukur Nabi Ayub alaihissalam di dalam beliau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah في الدين والدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.